Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Saya MTes. Saya merupakan salah satu dosen di program studi kesehatan masyarakat di Universitas Mandala Waluya. Mengawali karir saya sebagai seorang dosen di Universitas Mandala Waluya yang saat ini berganti nama menjadi Universitas Mandala Waluya sejak tahun 2015 merupakan awal proses pengembangan diri saya dalam mengimplementasikan ilmu terkait manajemen dan administrasi kebijakan kesehatan. Saya menyelesaikan pendidikan magister kesehatan saya pada tahun 2014 di STIP Tamalate Makassar dengan mengambil konsentrasi administrasi kebijakan kesehatan yang linear dengan pendidikan saya sebelumnya. Dan saat ini saya melanjutkan pendidikan S3 manajemen di Universitas Haluoleo Kendari. Selama menjadi dosen, saat ini saya mengemban tugas sebagai Kepala BAK atau Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dengan tugas memanajemen seluruh kegiatan akademik mahasiswa terkait pelaksanaan yudisium dan wisuda yang dilaksanakan setiap tahunnya. Sangat sesuai dengan basic keilmuan saya dan pendidikan, yaitu administrasi kebijakan kesehatan. Selain itu, saya seorang dosen dalam melaksanakan Tridharma, yakni pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah pengorganisasian masyarakat dan ilmu sosial budaya serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan kemampuan saya khususnya terhadap basic keilmuan saya yang saya miliki. Berikut saya lihat salah satu video pembelajaran yang saya laksanakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang kelima, pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Langsung saja, media promosi kesehatan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik itu melalui media cetak, elektronik, yaitu TV, radio, komputer, dan lain-lain. Media luar ruang sehingga sasaran dapat meningkat pengetahuan dan akhir diharapkan dapat berubah perilaku ke arah positif terhadap kesehatannya. Terkadang media promosi itu kalau jadikan sarana atau upaya untuk menampilkan pesan, biasanya melalui TV, melalui radio, ataupun melalui majalah. Itu bisa menjadi sarana untuk media promosi kesehatan. Oke, media atau alat peraga dalam promosi kesehatan dapat diartikan sebagai alat bantu untuk promosi kesehatan yang dapat dilihat, didengar, diraba, dirasa, bahkan atau dicium untuk memperlancar komunikasi yang menyebarluaskan informasi. Biasanya alat peraga digunakan secara kombinasi, misalnya menggunakan papan tulis, foto, dan sebagainya. Tapi dalam menggunakan alat peraga, baik secara kombinasi maupun tunggal, ada dua hal yang harus diperhatikan. Alat peraga harus mudah dimengerti oleh masyarakat, dan sasarannya harus tepat. Ide atau gagasan yang terkandung di dalamnya harus dapat diterima oleh sasaran. Jadi apapun menjadi alat peraga harus diterima dan tujuannya harus jelas. Jangan sampai alat peraga yang misalnya yang untuk dimengerti oleh masyarakat tapi tidak dapat dipahami oleh masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Adapun tujuan media promosi kesehatan diantaranya yaitu media dapat mempermudah menyampaikan informasi. Media dapat menghindari kesalahan persepsi, dapat memperjelas informasi. Media dapat mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi yang verbal, dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata, memperlancar komunikasi. Kalau media yang mempermudah menyampaikan informasi atau menghindari kesalahan persepsi, karena biasanya kadang media-media untuk promosi kesehatan itu jangan sampai
ada kesalahan persepsi yang pada saat penyampaian promosi kesehatan. Dan komunikasinya juga harus jelas, bahasa yang ditampilkan juga harus mudah dipahami oleh yang akan menerima masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Syarat alat peraga kesehatan. Syarat yang dibutuhkan dalam pemilihan atau pembuatan alat peraga kesehatan antara lain mudah dibuat dan didapat serta digunakan. Harus menarik, dapat merangsang indera penglihatan dan pendengaran. Mencerminkan kebiasaan, kehidupan, dan kepercayaan setempat. Menggunakan bahasa setempat dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari alat peraga. Mudah dibuat dan didapat serta digunakan. Biasanya alat peraga promosi itu biasanya kalau yang mudah dibuat biasanya hanya leaflet yang biasa difotokopi, itu biasanya yang mudah dan harus menarik, terutama mungkin ada gambar-gambar yang bisa membuat penyampaian informasi itu ke masyarakat bisa jelas, terutama kalau memang seperti indera penglihatan, harus menarik. Kalau memang dia seperti promosi kesehatan yang melalui radio, minimal dia pendengarannya bisa enak didengar oleh masyarakat. Mencerminkan kebiasaan kehidupan atau kepercayaan setempat. Biasanya kalau adat setempat atau kepercayaan setempat itu dalam hal media promosi harus kita lihat dulu kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Kalau memang dia seorang nelayan, petani, ya bisa dibuat promosi kesehatan, prokes itu atau alat-alat yang digunakan yang mengandung kehidupan nelayan ataupun petani yang bisa dimengerti oleh mereka. Menggunakan bahasa setempat dan mudah dimengerti. Biasanya di daerah tertentu biasanya menggunakan bahasa daerah setempat atau bahasa daerah. Kadang-kadang ada orang-orang tua kita yang kurang fasih berbahasa Indonesia, maka kita juga harus bisa minimal ada yang kita mengerti oleh bahasa daerah setempat agar bisa dimengerti oleh masyarakat yang ada di tempat tersebut. Oke. Yang kelima, memenuhi kebutuhan petugas kesehatan dan masyarakat. Tergantung kalau petugas kesehatan dan masyarakat harus terpenuhi atau bagaimana. Harus dengan tujuan yang dicapai, apa tujuannya sehingga promosi kesehatan itu bisa tercapai. Oke, kita lanjut. Adapun ini sudah. Jenis media promosi kesehatan biasanya berdasarkan bahan bacaan, modul, buku rujukan, bacaan, folder, leaflet, majalah, buletin, dan sebagainya. Kalau bahan peraga biasanya poster seri, flip chart, transparan, slide, film, dan lain-lain sebagainya. Berdasarkan cara produksi atau media promosi kesehatan yang dikelompokkan menjadi media cetak, yaitu suatu media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual. Media cetak pada umumnya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar, foto. Dalam foto berwarna, fungsi utama media cetak ini adalah memberi informasi dan menghibur. Ada macam-macamnya, ada poster, leaflet yang seperti disebutkan tadi. Kelebihan media cetak diantaranya tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak terlalu tinggi, tidak perlu listrik yang berlebihan,
dapat dibawa kemana-mana, dapat memberi rasa keindahan dan meningkatkan gairah untuk belajar. Itu kelebihan-kelebihan media cetak. Sementara kelemahan media cetak yaitu media ini tidak dapat menstimulir efek suara atau efek gerak. Media elektronik dia itu suatu media bergerak dan dinamis, dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan pesan melalui alat bantu elektronik maupun macam-macam media tersebut adalah TV, radio, video, film, kaset, CD, dan VCD. Kelebihan media elektronik diantaranya sudah dikenal masyarakat, mengikutsertakan semua panca indera, lebih mudah dipahami, lebih menarik, bertatap muka, menyajikan dapat dikendalikan, jangkauan lebih besar, sebagai alat diskusi yang dapat diulang-ulang. Kelemahan media elektronik, kadang-kadang biayanya lebih tinggi, sedikit rumit, perut alat canggih yang untuk produksinya, perlu persiapan yang matang, peralatan selalu berkembang dan berubah, perlu keterampilan menyimpan, perlu terampil dalam pengoperasian. Itu kelemahan dari media elektronik. Sementara media luar ruang yaitu media yang menyampaikan pesan di luar ruangan secara umum, misalnya seperti spanduk, papan reklame, poster. Kelebihan dari media luar ruang diantaranya yaitu informasi umum dan hiburan. Semua mengikutsertakan panca indera, lebih mengutamakan dipahami, lebih menarik karena suara dan gambar bergerak dan bertatap muka. Mungkin sekian, siapa tahu ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah media sosial termasuk ke dalam media promosi kesehatan? Dikarenakan saat ini media sosial sangat efektif dalam penggunaannya. Kalau media sosial itu sangat efektif sekali, karena sampai hari ini namanya sekarang sudah 4.0, itu di mana-mana, mulai dari HP sampai laptop itu semua ada yang pegang. Tidak ada sekarang yang tidak pegang yang namanya media sosial. Semua pasti ada media sosialnya, kecuali yang tidak ada jaringannya. Nah. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resnawati, angkatan 020, Pak. Baik, Ya. pertanyaan itu singkat saja, Pak. Jadi misi utama promosi kesehatan ini, Pak, apa ya, Pak? Coba ulang, kurang jelas. Maaf, Pak, pertanyaan saya, misi utama promosi kesehatan ini apa ya, Pak? Apa itu? Kurang suaranya. Pertanyaan saya, Pak, singkat saja, yaitu misi utama promosi kesehatan ini, Pak, apa ya? Maksudnya misi utamanya, Pak, dalam. Oh, misi utama. Iya, Pak. Misi utama dalam promosi kesehatan itu adalah bagaimana menyampaikan informasi ke masyarakat supaya jelas dan paham apa yang perlu disampaikan ke masyarakat terutama kesehatan. Oke? Ya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain?
Ya, makasih juga. Lagi? Kalau memang sudah mungkin kita tunggu barang semenit 2 menit. Saya yang pandang untuk menunggu, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Mungkin dari Idul barangkali bisa 1-2 pertanyaan. Mau bilang mohonnya Pak. Ini bos, takut sekali mau bilang mohon. Mau izin bertanya Pak? Oh ya, silakan. Ada kacip. Kami Ceritanya nih. Pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk media promosi kesehatan di daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan internet atau pertanyaannya begini Pak, bagaimana caranya untuk media promosi kesehatan di daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan internet atau belum ada media seperti radio ataupun TV? Kira-kira Biasanya bagaimana? itu dalam hal untuk daerah kecil biasanya ada, kalau dulu itu informasi yang dibutuhkan itu kadang koran, bisa jadi biasanya dari orang ke orang. Informasi Iya. informasi itu yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan, spanduk boleh, poster bisa. Nah itu langsung tanpa ada jaringan langsung bisa. Bisa langsung ditempel. Nah, sekarang aja Spaidul. Iya, mengerti Pak. Oh iya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin lebih bagus saya kasih tugas kelompok mencari alat-alat apa yang bisa untuk dipakai promosi kesehatan. Ya siap Pak. Oke. Kalau memang tidak ada, kalau tidak ada saya tutup, dan mungkin depan kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Cip